Oke, lanjut lagi di video pembelajaran tentang Laravel. Kali ini saya bakal bahas tentang model dan view sedikit. Gimana cara workflow pakai Laravel dengan migration, seeder, factory, dan lain-lain. Oke, ini saya sudah punya project yang ada Laravel UI-nya. Proses instalasinya panjang ya. Nanti saya ulang lagi dari atas ini. Pada dasarnya teman-teman bakal buat lagi nih pakai perintah ini, composer create project. Untuk yang versi PHP-nya versi 8, untuk bisa pakai Laravel 8 harus specified 8611 ya. Kemudian saya punya foldernya namanya belajar model untuk projectnya. Kemudian di bawah sambil ditunggu, kalau sudah dia bakal generate banyak hal. Kemudian masuklah ke CD ke folder belajar model ini tadi. Kalau sudah masuk ke dalam folder belajar model, teman-teman bisa lakukan composer require Laravel UI. Setelah itu, langsung lanjut dengan PHP Artisan UI Bootstrap min out. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya kayaknya. Kemudian setelah itu npm install. Oh ya, bisa dilihat di sini dia nyuruhnya kan npm install npm run dev. Tapi kalau di Windows Terminal kan ini di PowerShell gini dia nggak mau pakai keyword n gini. Jadi satu-satu. Jadi npm install dulu. Kalau sudah diinstal, kemudian baru npm run dev sekali. Kemudian setelah npm run dev dia bilang ini kalau install tambahan. Kemudian tolong run mix sekali lagi katanya, walaupun di sini error nggak apa-apa. Terus tinggal jalanin lagi npm run dev sekali lagi. Habis itu ini selesai. Nah, kalau itu sudah selesai, teman-teman perlu setup juga database-nya. Jadi saya login nih ke MySQL, min-u root min-p untuk masuk ke MySQL-nya saya. Di sini saya create sebuah database namanya model. Kemudian di config juga si env-nya ini agar menggunakan database yang namanya model. Jadi di env-nya saya itu ada yang namanya nih codingannya ya, database-nya namanya model, username-nya root, passwordnya saya kosongan. Untuk yang laptop yang development kosong passwordnya, jadi bisa dipakai. Nah, setelah itu bisa lanjut ke sini, PHP Artisan Serve ya. Sorry, maaf, ini PHP Artisan Serve, kemudian dibuka di sini kita bisa dapat yang ini. Nah, tapi di sini saya nggak mau pakai ini, saya mau pakai layout yang dari punyanya si Laravel UI yang agak gaya-gaya admin dashboard gitu. Nah, kita ganti ya. Di pertemuan kemarin sebenarnya harusnya teman-teman sudah belajar tentang layout, harusnya tahu bahwa di dalam resource ini ya, views, sini ada folder namanya layouts. Nah, dan ada app.blade. Nah, ini yang jadi standar layoutnya untuk si Laravel UI. Nah, ini bisa kita pakai ya kan, kita bisa pakai logiknya. Lihat yang di layout ini yang berubah apa, cuma ini yield, ini dia nge-yield konten. Nah, kontennya ini boleh terserah sembarang dari kita yang ngasih settingan, tapi yang atas-atasnya ini sudah disetupkan sama dia. Jadi kayak dashboard apa mana ya, line atasnya itu, menu atasnya itu sudah ada di dalam file layout.blade ini, app.blade ini. Kemudian kita bisa pakai. Oke, sekarang langkah pertama saya mau welcome.blade.php mau diganti. Kita lihat layoutnya home.blade.php. Ini kita kopas aja ya, kita tumpuin di sini. Nah, kalau ditumpuk di sini dia lihat, kita lihat sini sekarang jadinya kayak gini ya, you are logged in, padahal kan belum login ya. Nah, ini kita buang aja dulu. Ini you are logged in-nya kita buang. Nah, di sini card-nya kita pakai ya, boleh pakai aja. Card header-nya kita ambil, ini judul berita dan ini konten berita. Oke. Nah,
saya bakal bikin sebuah web ya, sederhana banget, di mana nanti si judul berita dan konten berita ini akan kita ambil dari database. Nah, gimana cara membuatnya? Kita bakal nge-fixing ini. Oke, yang perlu di-fixing lagi sebelumnya adalah di web.php, routingnya kita harus pakai yang namanya controller, karena di sini kita nggak mungkin kan pakai closure gini aja. Kita fixing dulu. Ini kita pakai slash, kemudian ini kita bakal konekin ke controller. Nah, untuk itu kita harus buat controllernya. Sini saya punya plugin Artisan. Artisan Make Controller ini tujuannya untuk membuat controller. Jadi kita kasih aja, misalkan kalau nanti mau topiknya tentang berita, maka ini saya kasih news controller gitu ya. News controller, saya buat basic aja. Kemudian nanti di dalam news controller ini saya punya method namanya index. Index, ini nggak ada isinya. Oh, ini pakai GitHub Action, nggak apa-apa gini. Terus di sini saya cuma bakal return view-nya tadi itu adalah welcome. Oke. Nah, sampai sini itu dia masih sama. Dia cuma nge-return view welcome aja. Kita lihat di sini web.php-nya kita benerin dulu. Nah, di sini kita konekkan si controllernya terhadap metodenya. Berarti di sini kita kurung siku news controller class, nah function index. Oke. Nah, kalau ini sudah jalan, kita bisa cek ke sini lagi untuk memastikan bahwa dia itu masih sama ya. Nah, ini masih sama. Nah, kalau masih sama gini, berarti kita sudah mau ngubah yang sebelumnya pakai closure gitu ya, kita sudah berubah menjadi menggunakan class. Nah, sekarang gimana cara mengisi datanya? Nah, ini baru kita mulai masuk belajar tentang model di Laravel. Jadi di Laravel kita menggarapnya itu akan sangat jarang ya untuk membuka yang namanya phpMyAdmin gitu ya. Nah, kan lebih banyak buka terminal sama buka perintah-perintah artisan aja. Contoh, sekarang kita mau buat model ya, make model. Nah, modelnya kita kasih nama news, di mana nanti news ini akan menampung data-data, contoh ada judul berita sama konten berita. Jadi kita bakal punya tabel, isinya itu judul dan title dan konten. Okay? Dia tanya, should I create migration factory and resource controller for the models? Sebenarnya enaknya gitu, tapi karena saya mau nunjukkan satu-satu ya, jadi saya pilih yang no ya. Nanti kalau teman-teman sudah biasa nggarap, pasti bakal milih resource controller sih. Should I create migration? Yes, kita bakal pakai migration. Nah, migration itu apa? Nanti kita bahas. Should I create a factory? Yes, kita pakai factory. Should I create a controller? Karena kita sudah punya controllernya, tadi nggak usah. Nah, dia bakal meng-create 3 file. Ada yang namanya migration, ada yang namanya factory, dan ada yang namanya model. Oke. Tuh, kok nggak ke-create? Mana ini? Oh, ini. Nah, ini ya, dia sudah nge-create beberapa file. Nah, jadi kalau teman-teman nggak ngerti, nggak apa-apa, di follow dulu ya. Nah, saya mau memakai tabel di sini, saya mau pakai string. Nah, string untuk title, kemudian kayak mau string juga untuk misalkan, ini bisa nggak ya, tipenya datanya itu teks yang agak panjang, teks. Oh, bisa teks, teksnya konten. Oke. Kenapa yang judulnya string bawahnya teks? Karena judul kan biasanya nggak panjang ya. Table yang untuk judul itu nggak panjang, kolom yang untuk judul itu nggak panjang, kolom yang untuk konten itu biasanya sangat panjang gitu ya. Nah, itulah yang namanya migration. Jadi nanti yang meng-create-kan table-nya siapa? Ya ini, si create news table ini. Jadi bukan kita yang nge-create ke
PHP MyAdmin, tapi si Laravel-nya yang nge-create-kan. Terus ada lagi file yang namanya news.php. Nah, ini di dalam models. Nah, di models ini kita sudah menggunakan hash factory otomatis karena kita tadi pakai pakai artisan comment yang tadi ya. Nah, untuk bisa menggunakan ini, kita bisa mengkonekkan antara tabel ini ya, kolom-kolomnya itu dengan si news. Ada dua cara, bisa pakai nanti kalau pakai ORM-nya nanti bakal tak bahas ya, belakangan ya. Kalau di ORM-nya Laravel itu ada yang namanya protected sama available. Available sama guarded. Nah, ini nanti teman-teman baca deh. Nah, di sini ada available-nya adalah title dan content. Jadi ini dipakai. Kemudian ada lagi yang namanya migration, namanya seeder, kalau nggak salah. Factory dulu. Nah, news factory. Jadi kalau misalkan kita mau membuat suatu tabel, kalau misalkan kita pakai development cara lama, teman-teman ngisi manual kan tabelnya ke database. Nah, kalau ini kita bisa menggunakan sesuatu yang namanya Faker untuk mengisi secara otomatis title sama teks ini. Jadi nanti ketika nggarap sudah ada datanya, jadi lebih enak. Caranya kita bisa pakai return-nya adalah title. Title-nya ini title ini isinya ini array ya. Lihat title, Faker sentence, kemudian content adalah Faker paragraph, misalkan kayak gini ya. Nah, nanti dia akan mengenerate kalimat dan paragraf. Yang paragraf untuk konten, yang kalimat untuk title-nya kayak gitu. Nah, gimana cara makainya? Di sini kita bisa masuk ke dalam yang namanya database header. Nah, di dalam database header ini sudah ada contohnya ya. Ya, ada user, difactory-kan 10, kemudian di-create. Nah, sini saya juga bakal tiru aja. News. Ambil dulu, baru factory create. Jadi lihat ya, tadi saya auto import ya ini ya. Jadi kalau teman-teman belum nge-import, dia nggak jalan. News factory 10, terus create. Ini akan meng-create 10 data di database. Secara otomatis ya. Jadi kita nggak bingung-bingung. Nah, gimana cara pakai database-nya? Nah, ini tinggal kita pastikan dulu ya. Pastikan dulu .env-nya. Pastikan dulu .env-nya sudah ada, dan pastikan dulu tabel tadi sudah ada ya di database. Karena saya sudah memastikan, saya nggak ngecek lagi. PHP, artisan, migrate, fresh, min, seed. Nah, ini yang biasanya saya lakukan kalau development. Jadi, database-nya masih fresh, di-refresh, dan diisikan datanya. Jadi bisa ngodingnya enak. Nah, kalau ini berhasil, nah berarti dia sudah meng-create-kan semua tabel-tabel ini. Nah, tabel-tabel ini berhasil di-create-kan semua. Kalau sudah create, kita bisa lanjut. Sekarang kita bisa cek dulu nih. SQL. Nah, ini kita bisa use database tadi adalah model ya. Use model. Oke, database change, show tables. Kita kelihatan tabelnya ya. Ada username, ada database-nya. Kita juga sudah punya tabel news. Ya kan? Kita bisa describe news. Nah, kelihatan ada ID, title, content, dan created add sama updated add. Nah, ini created add sama updated add datang dari sini ya. Jadi kalau teman-teman hapus ini, nanti created add sama updated add-nya nggak ada. Dan itu nanti bakal otomatis diisiin sama si Laravel-nya. Kemudian kalau mau cek ya, select bintang from news. Nah, inilah keluar semua isi dari tabel-tabelnya nih ya. Nah, nih, oke. Exit dulu. MySQLi, nggak salah. Oh, saya lupa. Saya ada klien yang MySQL yang bisa nampilin ini agak lebih bagus, tapi nggak apa, itu aja ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat bahwa di dalam tabel ini, kalau kita running tadi komennya benar, kita bisa dapat
konten kayak gini. Nah, sekarang gimana cara menggunakan model itu terhadap si codingan kita? Nah, kita bisa lihat di News Controller. Nah, kemarin kalau belajarnya benar, pasti bisa ngirim data ke view, gitu kan. Nah, sekarang kita bisa melakukan hal yang sama, ngirim data ke view, tapi kita pakai data dari database. Contoh, anggaplah news, variabel news sama dengan news all. Nah, ini yang namanya ORM ya, guys. Nah, kita bisa dapat news all. Jadi kita bisa dapat semua berita, kemudian kita kirimkan ke sini. Compact, nih, compact news. Nah, newsnya ini bakal saya kirimkan ke view welcome. Oke, sekarang di view welcome. Welcome.blade. Nah, kayak gini ya. Sekarang kita buka. Oh, kok belum ada? Ya emang belum ada karena kita belum menampilkan di sini. Nah, cara menampilkan sesuatu ke dalam view itu banyak ya di Blade. Ada banyak cara, ada banyak banget caranya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan yang namanya for else. Nah, ini pakai sintaks Blade. Nah, jadi kalau misalkan collection-nya apa? Kita tadi ngirim variabel namanya news, kita as item, kemudian kita ambil ini. Ya. Card-nya kita masukkan, untuk yang ada datanya kayak gimana, kemudian untuk yang tidak ada datanya seperti apa. Nah, kayak gini guys. Ganti, belum ada data, dan belum ada konten. Oke, belum ada data dan belum ada konten, terus judul berita, konten berita. Nah, coba kita cek. Apakah muncul? Nah, muncul ya, tapi sayangnya kok datanya nggak connect sama database ya. Dia benar udah muncul sebanyak 10, tapi tidak connect sesuai dengan apa yang ada di database. Jadi gimana caranya ya? Kita tinggal menggunakan ini, ya, item ini. CIT item, kita ambil datanya apa tadi di modelsnya, kita bisa lihat news.php, kita punya title sama konten ya, title dan item konten. Nah, kalau ini sudah punya, kita bisa reload. Nah, lihat sekarang sudah keluar datanya sesuai dengan apa yang ada di database. Nah, karena ini jelek ya, kita kasih margin top 1, margin top 1, dan kita reload. Oh, terlalu mepet, kurang ya, kayaknya 2 deh. Nah, oke. Nah, ini kalau database-nya sudah ada isinya gitu kan. Nah, gimana kalau kita mau ngetes kalau dia kosong? Ya udah, kita tinggal masuk lagi ke MySQL-nya, use news, truncate table, use model, truncate table news. Oke, kita truncate itu komen untuk ngosongin table. Kita reload. Ketika kita reload nanti yang muncul apa? Nah, ini belum ada data atau belum ada konten. Nah, gimana kalau kepengen ada lagi datanya? Ya gampang. Nah, di sini baru kerasa enaknya pakai Laravel. Ini kita bisa PHP artisan migrate fresh min sheet lagi, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan nih. Kita jalanin, kita reload lagi, dia bakal ada. Nah, kayak gitu ya. Nah, itulah workflow kalau mau nggarap satu tabel sederhana lah di Laravel, pakai migration, pakai seeder, pakai model, pakai factory dan lain-lain. Nanti pasti saya yakin banyak pertanyaan sih kalau kamu belajar ya. Jadi monggo ditanyakan ketika meet di hari Rabu. Oke, monggo. Saya welcome untuk ditanyain, nggak masalah, karena ini penting ya, penting banget. Jadi kalau ada masalah, monggo ditanyakan. Terima kasih.
Oh ya, buat yang bukan dari kelas saya dan yang dari penonton yang di YouTube boleh juga tanya aja di komen ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.